selamat malam semuanya. Konnichiwa. Wah, senang banget nih akhirnya terselenggara juga untuk sharing session dari Ganesha Work dan juga Cendekia Academy pada malam hari ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih dulu untuk rekan-rekan semuanya yang sudah hadir. Ada rekan-rekan dari Cendekia Academy, kemudian ada Indonesia Research Institute Jepang, ada dari BPRS Amanah Umah dan tentunya terselenggara oleh Ganesha Work. Oh, sebelumnya nih saya mau tanya ke teman-teman dulu, gimana kabar hari ini? Teman-teman bisa langsung tulis di kolom chat ya. Gimana suasana hati pada malam hari ini? Mungkin ini momen yang pas banget kalau misalnya teman-teman ya tidak sempat bermalam mingguan atau mungkin nggak sempat keluar. Ini adalah sarana yang cocok banget untuk kalian semua karena kita akan banyak banget sharing seputar gimana caranya bekerja ke Jepang, baik dari syarat, kemudian ada apa aja di dalamnya, dan tentunya buat teman-teman nanti akan sempatkan ada sharing session dan juga Q&A terkait namun ada pertanyaan-pertanyaan apa gitu ya. Bisa teman-teman sampaikan langsung melalui kolom chat nantinya. Oke, saya cek dulu nih. Anyway, teman-teman semua ini ada dari kota mana aja ya? Saya jadi penasaran nih. Untuk yang di arah Jabodetabek, mana nih? Ada yang di Jabodetabek kah? Oke, Kak Dian katanya nih, Genki Des. Oke, Kak Yahya, halo, Depok hadir, halo Depok. Kemudian ada di area Garut, Cirebon, halo, selamat datang. Jakarta Utara dan Jakbar, selamat malam. Kemudian ada dari Bogor, Surabaya, Karawang, Banten. Wah, ini luar biasa sekali ya. Anyway, teman-teman bisa ngajak juga nih teman-teman yang lain untuk bergabung ya, karena sharing session kita akan selama 1,5 jam, start dari jam 7 malam ini. Dan saya informasikan lagi buat teman-teman semua, uh, untuk yang ada pertanyaan ataupun juga masih ngeganjil apapun bisa disampaikan nanti ketika sharing Q&A melalui kolom chat ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir misalnya ada pertanyaan. Saya mau menyapa lagi nih. Tadi Garut udah, ada yang dari Pekalongan. Oh, halo. Tegal juga hadir ya. Wah, ini kayaknya hampir seluruh Indonesia bakal hadir di malam hari ini di sharing sessionnya Ganesha Work dan juga Cendekia Academy. Kemudian teman-teman semua, seperti yang sudah disampaikan melalui grup ataupun juga di sosial media Ganesha Work, pada malam hari ini kita mengadakan sharing session batch kedua untuk Work in Japan. Dan di sini akan banyak banget dikupas tuntas terkait gimana steppingnya ketika teman-teman mau bekerja di Jepang, syaratnya seperti apa, dan kira-kira ada apa aja nih di sini. Oh, tapi jangan khawatir, dan buat kalian semua yang aktif bertanya atau juga join di games kita, ada door prize yang menanti juga. Jadi jangan sampai teman-teman nggak join di games ataupun juga sesi Q&A dari sharing session malam hari ini. Untuk sebelum kita masuk ke games, saya, Neska, yang memandu webinar ataupun juga sharing session malam hari ini akan menginformasikan tentang aturan interaksi di webinar malam hari ini. Yang pertama, saya akan informasikan buat teman-teman semua, tolong menggunakan nama asli. Silahkan rename terlebih dahulu ya. Yang mungkin namanya masih tidak sesuai, silahkan disesuaikan dengan nama lengkap kalian, supaya teman-teman dari operator bisa nih mendeteksi nama kalian ketika dapat sesuatu gitu ya, dapat hadiah tentunya. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah hadir sesuai dengan jam yang ditentukan ya di jam 19 ini. Kalaupun misalnya ada yang belum datang, diinfokan temannya aja untuk join juga nggak masalah, karena kita akan berlangsung hingga nanti di jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk mikrofon saat ini saya himbau buat semuanya tolong di mute terlebih dahulu supaya kita bisa fokus untuk mendengarkan informasi-informasi yang akan dibagikan untuk teman-teman semua pada malam hari ini. Dan yang terakhir, silahkan chatnya itu yang relevan aja. Jadi fokus ke diskusi kita di malam hari ini. Oke, aku minta jempolnya dulu dong kalau kalian sudah selesai ataupun juga sudah paham untuk aturan tata tertib selama webinar malam hari ini. Boleh minta jempolnya nggak nih untuk teman-teman semua supaya kita makin bersemangat. Oh, thank you Kak Patrick. Kemudian ada lagi yang lain bagaimana? Udah oke, paham semuanya? Thank you Kak Aldi, Kak Rafif.
Baik, untuk membangkitkan semangat pada malam hari ini, kita nge-games dulu ya. Di mana games ini akan mengetahui sejauh mana teman-teman tuh suka banget sama Jepang. Jadinya ini terbatas banget buat kamu semua 30 orang tercepat untuk mendapatkan door prize dari Ganesha Award. Dan gamenya adalah seperti ini. Jadi, first of all, teman-teman harus join terlebih dahulu. Silahkan scan barcode ataupun QR yang tersedia di layar kalian. Bisa di-capture dulu, kemudian kalian scan QR masing-masing. Ini terbatas hanya untuk 30 orang saja. Dan nanti 3 teratas bakal dapat door prize nih dari Ganes Hour. Silakan teman-teman scan terlebih dahulu, di-capture, screenshot, seperti itu, kemudian di-scan melalui handphone masing-masing. Dan jangan lupa untuk join sesuai dengan nama kalian semua. Oke, Kak Sahrul Anam udah join nih. Lanjut Kakak yang selanjutnya. Oke, wah Kak Ayu, Kak Reo. Kakak yang lain mana nih? Tersisa 20 tempat lagi. Luar biasa. Kita hanya bisa menampung 30 peserta aja nih ya untuk malam hari ini. Siapakah yang akan beruntung? Oke, tersisa 7 tempat lagi. 6, 5, siapa lagi? Oh, sisa 4 space lagi loh, Kak. Ada yang belum join, Kak? Tinggal 2 terakhir. 30. Oke. Kita tahan dulu, hanya 30. Oh, bisa bergabung lagi 32. Kita cek dulu. Oke, bisa bertambah lagi ya? Oke, panitia. Oh, luar biasa nih ya. Ternyata dikasih space lagi nih. Oke, kita tunggu buat teman-teman semua yang mau mendaftar. Sudah semuanya masuk? Kita kasih waktu, kita hitung 10 mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai gamesnya. Mbak Aneska masih mute, sorry.
Oke, saya ucapkan congratulations ya untuk KRD, Kak Nana, dan juga Kak Dea yang berhasil menjadi tiga teratas nih. Kayaknya emang udah siap banget berangkat ke Jepang ya. Oke, untuk Kak Nana, Kak Dea, sama Kak RD bisa chat di kolom komentar ya. Nanti akan hubungi admin juga. Anyway, congratulations once more. Luar biasa banget ya. Oke, selanjutnya eh, untuk memulai pada acara pada malam hari ini terkait tentang sharing session batch kedua tentang work in Japan, nggak afdol kalau misalnya kita nggak ketemu sama salah satu punggawa dari terselenggaranya acara ini. Wah, pokoknya kalau misalnya sosok ini memberikan greeting ataupun juga sambutan itu sangat menginspirasi. So, please welcome kepada Bu Rahmadian selaku perwakilan dari Cendekia Academy. Selamat malam, Ibu. Selamat malam Mbak Neska. Gimana kabar malam hari ini, Bu Rahma? Alhamdulillah, I'm fine, Mbak. Wah, semangat banget, Mbak. Weekend lagi. Betul banget tuh, betul banget. Apalagi teman-teman semua ini kayak juga bersemangat banget di malam hari Hmm. ini. So, silakan Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Selamat malam semua teman-teman ya. First of all, saya pengen mengucapkan congratulations dulu, salut juga kepada rekan-rekan yang ini weekend loh, yang lainnya pada nongkrong di luar dan ini rekan-rekan semua bersemangat sekali untuk hari ini. Kita kupas tuntas mengenai Jepang. Jadi yang tadinya dihabiskan untuk hanya sekedar nongkrong di luar hari ini justru malah kita mencari ilmu lah, mencari pengalaman dan itu salah satu tanda kalau rekan-rekan semua udah siap untuk sukses ya. Gitu. Nah, pada kesempatan malam ini adalah persembahan dari Cendika Academy bersama dengan Ganesha World. Kita akan kupas tuntas mengenai bagaimana kita bisa join untuk bekerja ke Jepang, juga bagaimana tata caranya, bahkan yang sampai saat ini masih bingung. Kira-kira kerja ke Jepang tuh ngapain aja sih, bagaimana sih caranya, atau yang memang sudah punya motivasi tinggi untuk bekerja ke Jepang dan kemudian masih aja bingung untuk menentukan nanti kira-kira bayar enggaknya, gimana ya, cukup enggak uangnya. Bahkan setelah ada pembicara-pembicara nanti yang jadi guest speaker kita pada malam ini, kami hadirkan pula dari BPR Amanah Ummah yang nanti akan menjawab semua kegelisahan teman-teman. Jadi manfaatkan waktu malam minggu ini untuk kita benar-benar sharing. Jadi ada narasumbernya dari Karangga, Kasela, Kalpit Puri yang nanti benar-benar bisa menyajikan semua informasi yang teman-teman inginkan. Jadi jangan diminimalkan ya. Jadi puaskan semuanya apa yang ingin ditanyakan dan mudah-mudahan karena ini udah dua kalinya kita menghadirkan sharing session dan alhamdulillah sudah lumayan banyak yang bergabung. Harapannya adalah semua keinginan teman-teman, semua pertanyaan yang muncul, semua kegundahan dan juga hal-hal yang sifatnya belum bisa dipahami malam ini bisa tertuntaskan dan tentunya Ganesha Work beserta Cendekia Academy akan menjadi partner yang terbaik buat teman-teman. Apalagi di belakang kita ada BPR Amanah Ummah yang sudah siap untuk nanti support untuk dari sisi finansialnya. Oke, untuk teman-teman semua, selamat mengikuti sharing session kita. Perlu siapkan peta, siapkan semangatnya ya. Nanti kalau sudah tergabung di grup WA apapun yang kalian belum saya yakin dari Ganesha Work juga Cendika Academy akan mengakomodir semuanya di grup WA. Jadi selamat apa ya sayangnya, selamat bersemangat lah. Saya saking semuanya jadi bingung nih Mbak Neska mau ngomong apa. Ya, selamat mengikuti webinar untuk malam ini untuk semua rekan-rekan hebat. Congratulations untuk semuanya. Wah, sekian dari saya kembalikan ke Mbak Neska. Terima kasih Mbak Neska. Terima kasih Ibu, luar biasa. Dari batch 1 sampai batch 2, pokoknya greetingnya Bu Rahma ini inspiratif banget, Bu. Betul memang ya, Bu ya. Hmm. Catatan sama semangatnya nggak boleh lupa ya, Bu.
Betul, jua Oke, jempol pokoknya untuk rekan malam ini. Makasih Mbak oke, Niska. luar biasa. Sama-sama Ibu, terima kasih untuk sambutannya pada malam hari ini. Nah, pasti makin gak sabar dong ya buat teman-teman semua di malam hari ini untuk mendapatkan berbagai informasi. Kira-kira gimana nih caranya aku bisa pergi ke Jepang bekerja? Nah, itu dia. Terus kira-kira biayanya berapa ataupun juga caranya gimana? Misalnya ada kendala terkait biaya pun akan dikupas tuntas di malam hari ini. Jadi buat teman-teman siapkan catatannya, siapkan semangatnya, selamat mendengarkan karena materi pertama akan disampaikan langsung oleh Kak Sela dan juga Kak Rangga sebagai pemateri pertama tentang proses dan juga syarat umum bekerja ke Jepang atau SSW dan penjelasan programnya seperti apa. Selamat malam Kak Sela. Halo Kak Sela, untuk Kak Rangganya juga sudah hadir. Halo Kak Rangga, gimana nih kabar malam hari ini, malam minggu loh. Malam Sabtu, malam Minggu ya? Iya dong, malam minggu dong. Oh, sampai lupa ini saking fokusnya bekerja nih sepertinya Karangga ya. Oke, anyway, untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Kak Rangga dan juga Kak Sheila di malam hari ini dalam sharing session Work in Japan. Oke, baik. Sebelumnya, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Stella dan di sini ada rekan saya, Mas Rangga. Di sini kita ingin sedikit sharing aja ya, kita sharing dan membagikan mungkin sebuah cerita tentang bagaimana nanti teman-teman yang tadi bisa bekerja ke Jepang. Nah, kita akan ceritakan caranya dan juga mungkin sedikit bagaimana dan lain halnya akan disampaikan di sesi hari ini. Nah, mungkin sebelum kita menjelaskan langsung ke programnya seperti apa, saya ingin mungkin kita sharing sedikit kali ya. Kita mungkin sering dengar cerita soal banyaknya lulusan sarjana yang mungkin belum mendapat pekerjaan, terus banyak pekerja yang di PHK juga, terus lowongan pekerjaan yang mungkin banyak tapi syaratnya juga banyak juga, itu kan tinggi-tinggi ya, kayak harus pengalamannya 3 tahun dan lain-lain. Padahal mungkin kita sekarang posisinya masih fresh graduate, belum punya banyak pengalaman. Justru kita cari pekerjaan untuk dapat pengalaman ya, harusnya seperti itu. Nah, tapi pernah nggak sih kita dari kesulitan untuk kita cari kerja saat ini tuh kita sedikit searching gitu kan ya, sedikit riset gitu. Kayak memang sekarang itu kondisi di Indonesia itu kayak gimana sih gitu ya? Kondisi dunia kerja di Indonesia terutama kenapa sih kita mau cari kerja aja susah ini gitu ya? Nah, sebetulnya secara data, kalau misalkan saya sharing sedikit ya, berdasarkan apa yang saya searching juga, saya cari-cari informasinya, per Februari 2025 ini tuh hampir kurang lebih ada 7,2 juta orang yang menganggur ya, nggak punya pekerjaan. Walaupun memang di tahun ini hampir turun angka pengangguran sekitar 4,7% ya, berdasarkan data juga, tapi memang masih belum mencerminkan kondisi lapangan pekerjaan yang sehat gitu ya. Jadi bisa dikatakan angka pengangguran tinggi, lapangan pekerjaan pun sedikit dan lapangan pekerjaan yang sudah ada pun masih tergolong belum dikatakan menyejahterakan gitu ya. Nah, lalu dari IMF gitu ya, Indonesian Monetary Fund itu juga mereka mewanti-wanti nih ke Indonesia kalau nanti sampai akhir tahun 2025 bisa aja meningkat nih angka penganggurannya sebanyak 5% dari total penduduk Indonesia yang banyak banget gitu kan ya, populasi di Indonesia masyarakatnya banyak banget, bisa meningkat sampai 5% gitu. Nah, bahkan sampai tahun depan pun bisa meningkat lebih tinggi lagi. Jadi Indonesia bahkan nanti kalau misalkan naik ke 5% itu bisa jadi urutan kedua setelah Tiongkok menjadi negara yang paling banyak penganggurannya di Asia gitu ya. Ini cukup miris juga ya, apalagi di tahun ini 4 bulan awal di tahun 2025 banyak juga fenomena-fenomena pekerja itu di PHK ya, PHK massal banyak sekali itu. Nah, sebagian mereka juga banyak yang mungkin bekerja di sektor informal, istilahnya penghasilannya tidak tetap, serabutan, terus pelindungan ketenaga kerjaannya juga minim gitu ya. Jadi betul-betul eh, katakanlah kalau misalkan PNS kan udah pasti ya ada uang pensiunan dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk yang serabutan pekerjaannya gimana nanti deh besok lihat mau ngerjain apa dan apa. Kadang suka suka khawatir ya. Duh, ini saya bisa nggak ya hidup 10 tahun lagi, 20 tahun lagi gitu kan terus seperti ini. Apalagi dengan kondisi ekonomi Indonesia juga yang mungkin
dari tahun ke tahun makin mengkhawatirkan juga gitu. Dan salah satu fenomena yang lain, angka pengangguran tertinggi juga dipegang dari usia 18 sampai 24 tahun ya. Jadi yang baru lulus-lulus SMA, SMK, bahkan yang baru lulus kuliah pun juga kesulitan untuk mencari pekerjaan. Gak heran waktu itu sempat muncul ya viral soal kabur aja dulu gitu kan ya. Walaupun ini sebetulnya agak miris ya, agak mungkin kalau ada beberapa saya lihatnya di Twitter gitu ya. Banyak sindiran-sindiran gitu kalau misalkan dari anak muda-mudi Indonesia itu sebetulnya itu sebuah sindiran ke pemerintah karena kita nih khawatir loh sama masa depan kita gitu untuk kerja di Indonesia tuh bisa terpenuhi dan aman atau tidak gitu kan ya. Makanya kabur aja dulu tuh sebetulnya menarik ya karena banyak ternyata peluang-peluang untuk kita bisa kerja di negara orang gitu. Jepang, Korea gitu kan, Eropa gitu kan banyak sekali gitu. Jadi ini sindiran dan eh, justru menjadi awal di mana biasanya kita mungkin mulai berpikir setelah lulus tuh, kita kerja di mana ya udah lulus, tapi malah mikir kita malah mau kabur kemana nih gitu, biar nggak di sini di Indonesia gitu, kayaknya nggak nyaman gitu kan ya, gaji segini-gini aja gitu, terus prospek karir kita juga kayaknya nggak berkembang segitu-gitu aja, malah pekerjaan yang kayaknya yang bertambah gitu ya. Nah, mungkin di tengah realita ini sebetulnya muncul sebuah peluang ya, salah satunya juga dari negara Jepang. Karena kan mungkin banyak ya negara-negara lain gitu. Salah satunya tapi dari Jepang. Kenapa sih harus Jepang gitu kan ya? Yang kita tawarkan menjadi salah satu peluang untuk bekerja di sana. Karena nggak disangka-sangka mereka juga mengalami krisis gitu. Tapi krisisnya beda sama kita. Krisisnya kalau di mereka itu mengalami kekurangan tenaga kerja secara nasional. Pada April 2025, hampir 29% populasi di umur di atas 65 tahun itu eh, meningkat cukup besar dari tahun lalu ya. Jadi menjadikan negara Jepang itu negara populasi tertua di dunia gitu. Jadi betul-betul banyak sekali lansianya di sana ya. Nah, bahkan banyak sekali juga perusahaan, dua sampai 3 perusahaan setiap bulannya gitu kan ya, meningkat dari tahun 2024 juga yang bangkrut karena saking kurangnya tenaga kerja gitu ya. Jadi pernah saya ada satu desa atau satu kota di salah satu di Hokkaido itu bahkan lebih banyak sapinya daripada penduduk yang tinggal di kotanya gitu ya. Nah, terus ada istilah ghost village di mana desa-desanya tuh nggak ada orang yang tinggal, bahkan yang tinggalnya tuh lansia-lansia, tetua-tetua sesepuh di desanya gitu karena anak-anak muda di sana itu eh, pada pergi ke kota gitu ya untuk kerja atau untuk pendidikan gitu. Jadi mereka urbanisasi juga. Bahkan sampai ada desa yang kosong, nggak ada yang tinggal di sana gitu. Semua pindah ke kota gitu ya. Banyak sekali gitu kan. Karena memang salah satu faktornya meningkatnya angka lansia di Jepang gitu. Nah, dari apa? Dari permasalahan yang terjadi antara Jepang dengan Indonesia tuh eh, pemerintahnya gitu kan ya setelah banyak diskusi dan lain-lain melihat salah satu potensi dan peluang untuk memecahkan masalah satu sama lain antar negara gitu baik Jepang atau Indonesia. Nah, Jepang juga membuat sebuah program sebetulnya untuk menyelamatkan perekonomian mereka ya. Mereka sebetulnya bukan terbilang negara yang ekonominya rendah ya, mereka negara maju gitu ya. Ekonominya juga secara industri dan manufakturnya juga terus berkembang lebih jauh tinggi dari kita gitu ya. Tapi karena tenaga kerjanya yang tidak ada, banyak pabrik yang berguguran gitu. Nah, di sini mereka menciptakan program untuk mengisi kekurangan tenaga kerja itu yang bernama SSW atau Specified Skill Worker gitu. Nah, program ini resmi diciptakan oleh pemerintah Jepang untuk menjamin hak dan kewajiban tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Jepang itu aman gitu ya, aman dan terpercaya gitu. Nah, kalau misalkan untuk program ini sendiri memang itu sudah diresmikan antara pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia itu dari tahun 2019 ya. Itu. Dan mereka membuka 16 bidang peluang untuk bekerja di industri manufaktur, hospitality, logistik, misalkan contohnya perawat lansia, restoran, food processing di pabrik, pertanian, peternakan, dan masih banyak lagi. Bahkan mereka punya wacana untuk membuka 3 bidang tambahan baru. Gitu ya. Benefit untuk program SSW ini tuh sebetulnya ada banyak. Salah satunya itu ada program apa? Ada program ini namanya apa? Jenjang karir ya. Jadi ada program SSW tahap 1, tahap 2 gitu ya. Nah, kalau tahap 1 itu nanti kakak-kakak bisa kerja dan tinggal di sana selama 5 tahun ya. Itu dengan program resmi gitu ya. Dan hak dan kewajibannya pun sama dengan pekerja orang Jepangnya yang lain gitu. Oh iya, memang share screen-nya belum belum jalan karena
untuk sharingnya sendiri saya nggak pakai yang PPT yang di sini. Nanti mungkin akan dilanjutkan sama rekan saya ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, kalau SSW tahap 1 itu 5 tahun maksimal. Kakak-kakaknya bisa tinggal dan kerja di sana. Itu resmi juga programnya, nanti sesuai bidang yang diminati, yang tersedia, salah satunya nanti bidang-bidang yang kami akan kenalkan lewat peluangnya lewat e-reach. Nah, lalu untuk SSW yang kedua itu nanti teman-teman ikut ujian, biasanya ikut ujian dulu kayak kita mau ikut CPNS ya. Nah, sama kayak di sana juga di Jepang mungkin ada CPNS-nya untuk ke SSW tahap 2. Bedanya nanti kita akan upgrade visanya dari SSW tahap 1 ke SSW tahap 2 itu untuk dapat visa yang baru. Visanya itu nanti bisa bawa keluarga gitu ya dan bisa jangka panjang untuk tinggal di sana gitu. Nah, mungkin bisa di next slide aja. Nah, mungkin kenapa sih harus ke Jepang ya? Nah, nanti akan saya kenalkan juga dari Indonesia Soken sendiri atau Indonesia Research Institute Japan Jakarta. Nah, di sini saya dan Mas Rangga itu eh, kita juga akan menawarkan program-program yang tersedia, peluang-peluang yang nanti salah satunya itu ada di naungan-naungan sekolah yang ada di IRIJ ya, atau Indonesia Soken. Nah, kenapa sih harus Jepang ya? Jadi kan tadi sudah disampaikan sedikit kalau kita ada peluang nih Indonesia kekurangan tenaga kerja, Jepang itu kekurangan sorry, Indonesia itu kelebihan tenaga kerja, kalau Jepang itu kekurangan tenaga kerja gitu. Jadi ada peluang di sini. Krisis di Jepang itu jadi di peluang emas buat kita untuk bisa kerja ke sana gitu ya, memperbaiki perekonomian keluarga juga dan lain halnya gitu ya. Nah, kenapa sih harus e-reach? Nah, di sini bisa teman-teman sekalian lihat ya. E-reach di sini kita perannya sebagai jembatan untuk teman-teman agar bisa bekerja dengan aman, resmi, dan legal gitu ya. Nah, kita itu sudah berdiri dari tahun 2011, dari tahun 2011. Jadi kita katakanlah itu sudah apa memang awalnya bergerak di bidang riset sama kolaborasi bisnis antara Indonesia Jepang. Lalu kami tahun 2021 membangun ekosistem untuk lembaga pelatihan kerja ya. Nah, tapi ekosistem di sini tuh betul-betul kita siapkan siswa dari mulai proses pendaftaran sampai keberangkatan dan bahkan sampai sudah di Jepangnya pun kita masih pantau gitu ya. Nah, dari proses awal pendaftaran pun kita nggak asal juga untuk masuk siswa itu nggak asal di kita. Jadi betul-betul semua siswa yang masuk kita tuh lewat proses seleksi yang ketat gitu. Jadi kita betul-betul memilah dan memilih siswa yang punya potensi dan kualitas yang baik untuk bisa bekerja di sana. Nah, siswa-siswa yang mungkin sudah punya bakat gitu ya, sudah punya niat dan komitmen untuk bekerja di sana lewat pendidikan yang kita integrasikan pun dari kurikulum yang kita buat, dari kegiatan-kegiatan yang kita rancang, dari pengajar yang sudah memiliki sertifikat yang tinggi pun kita betul-betul menyiapkan siswa tersebut agar siap punya bekal untuk bekerja ke Jepang seperti itu. Jadi kita dari 2021 dari 2011 kita punya kantor di Tokyo juga dan di Indonesia. Terus kita juga sudah terregister sebagai RSO. Kalau misalkan kakak-kakak yang suka cari-cari peluang kerja ke Jepang terus menyelam gitu kan istilah-istilah SO, P3MI gitu kan ya, Tokutegino dan lain-lain. Nah, kita itu sudah perusahaan kami yang di Jepang, Indonesia Soken, itu sudah RSO, Register Support Organization. Jadi kita tuh secara perusahaan sudah resmi untuk mengirimkan tenaga kerja gitu kan ya, menempatkan dan mengirimkan tenaga kerja. Kita pun berafiliasi dan bermitra dengan P3MI yang ada di daerah Bandung. Nah, P3MI ini juga istilahnya nanti kan untuk penempatan dan pemberangkatan siswa lewat program SSW. Seperti itu. Kalau magang itu baru SO ya, Sending Organization. Jadi kalau misalkan ada nih sering yang tanya SO, ah udah SO bukan atau ya, udah SO belum dan lain-lain. Nah, SO itu perizinannya untuk magang ya. Tapi kalau untuk SSW ini perizinannya itu P3MI gitu. Dan kita juga ada memiliki beberapa sekolah untuk pendidikan dan pelatihannya di daerah Bandung dan Bogor dan nanti salah satunya itu akan membuka di daerah Karawang ya untuk memperluas akses pelatihan dan mempercepat proses keberangkatan siswa juga. Kami juga sudah mengirimkan ratusan siswa ke Jepang di berbagai bidang, sektor caregiver, food processing, dan hospitality. Seperti itu. Boleh di next, Kak. Nah, jadi kita punya visi misi, intinya kita ingin membuat siswa-siswa yang mengikuti program dan pendidikan di
IRIJ itu tuh berkualitas ya, melihat sekarang banyak fenomena PMI Indonesia yang mungkin membuat resah di Jepang. Nah, kita nggak mau jadi salah satu lembaga yang mengirimkan siswa-siswa yang mungkin meresahkan nantinya di sana gitu ya. Makanya kita betul-betul memilah dan memilih siswa-siswa yang punya potensi dan niat yang kuat gitu ya. Itu boleh di next. Nah, ini kita punya izin yang tadi yang saya sampaikan. Jadi kita tuh resmi ya, lembaga resmi. Bukan nanti, oh Kak, kita kirim ke Kamboja nggak? Nah, dan lain-lain itu nggak ada ya. Kita insya Allah aman. Kita punya legalitasnya yang lengkap juga. Boleh di next, Kak. Nah, ini RSO yang tadi saya sampaikan ya, Indonesia Sogoken Kyusho. Kalau misalkan teman-teman carinya Indonesia Research, ya memang nggak ada di Jepang. Kita karena namanya Indonesia Soken. Boleh di next? Nah, mungkin kalau di next terus, ini yang tadi sudah saya jelaskan sedikit ya, sebetulnya. Boleh di- Nah, ini bedanya pemagangan dan SSW. Kalau magang itu memang 3 tahun, kalau SSW itu 5 tahun gitu ya. Oke, boleh next. Nah, ini mungkin proses pemagangan dan SSW-nya seperti apa, nanti akan dijelaskan sama Karangga. Nah, intinya kalau selanjutnya itu lebih ke kita ingin menunjukkan nih legalitas-legalitas sekolah-sekolah di naungan kami itu resmi semuanya, sudah terdaftar di Disnaker kota masing-masing juga. Jadi intinya kakak-kakak bisa mengikuti pendidikan dan pelatihan secara aman di lembaga naungan di IRID seperti itu. Ya, boleh di next aja, Kak. Oke, ini perusahaan-perusahaan yang sudah berafiliasi dengan kami, perusahaan Jepang ya. Boleh di next. Nah, ini kita legalitas dari sekolah-sekolah yang ada di naungan IRID juga ya. Jadi next aja langsung, next lagi, next lagi. Nah, ini kita udah ada dari izin dari Disnakernya ya. Jadi next lagi, next lagi, next lagi. Nah, ini mungkin, nah terakhir ini nanti legalitas ya. Dan selanjutnya akan dijelaskan soal peluang dan program seperti apa oleh rekan saya, Kak Angga. Boleh, Kak Angga dipersilakan. Oke, Kak Sela, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat detail ya. Eh, Gak apa-apa, Pak. Kakak operator ya. Biarkan saja teman-teman memberikan pertanyaan-pertanyaan biar nanti kita pilih pertanyaan terbaik untuk kita jawabnya. Teman-teman kalau yang mau tanya langsung apa namanya kirim pesan aja di Zoom ini, cuman kita nggak langsung respon ya teman-teman. Ditampung dulu. Oke, sebelumnya izin off cam kayaknya jaringan saya kurang bagus. Saya lanjutin dengan kondisi off cam ya. Oke, eh ini ada beberapa hal. Mungkin tadi Kak Sela mention ya, ada beberapa eh, apa namanya beberapa keharusan yang harus kita penuhi sebelum kita menjadi atau menjadi tenaga kerja di Jepang, spesialnya melalui IRIS gitu. Yang pertama tentu skill komunikasi dan bahasa ya, ini penting banget. Jadi kita selama pendidikan nanti akan ngasah skill bahasanya, kemudian komunikasinya. Nah, di sisi lain juga kita perlu tanggung jawab dan ada problem solving gitu, di mana setiap kali kita menemukan masalah tuh nggak harus selalu lari ke atasan gitu. Aduh, ini ada masalah gimana caranya? Try to coba untuk selesaikan dulu kecuali memang udah mentok banget. Nah, itu nanti diajarkan juga hal-hal seperti attitude, kemudian adaptasi. Nah, adaptasi kan kita apa ya? Mungkin di sini kita kalau pindah kota gitu, kita adaptasi dengan bahasa yang mungkin masih bisa menggunakan bahasa Indonesia gitu. Mau tanya juga, warung di mana? Nah, itu bisa tanya ke orang sekitar gitu ketika kita ibaratnya merantau. Tapi ketika di Jepang nanti mungkin ada sedikit perbedaan gitu bagaimana kita bertanya sesuatu atau mempertanyakan arah, sesederhana mempertanyakan arah gitu. Itu perlu ada apa ya penyesuaiannya terlebih dahulu. Kemudian yang tadi kita bilang, yang tadi Kak Sela bilang bahwa kita adalah visanya Tokutegino ya, visa kerja di mana itu membutuhkan SSW atau keterampilan lah lebih tepatnya. Jadi nanti apa namanya kita latih juga nih keterampilan-keterampilan teman-teman semua yang berencana untuk kerja di Jepang, baik itu secara individual maupun apa namanya secara tim. Dan yang terakhir ketahanan kerja. Kenapa? Karena kan nanti di sana teman-teman 5 tahun ya. Nah, itu nggak bisa kayak 1 minggu nggak nyaman kita resign gitu. Nah, itu kita harus tes dulu teman-teman selama pendidikan di Indonesia, di tepatnya di sekolah-sekolah IRIS itu untuk apa namanya dilatih keras untuk
membentuk ketahanan kerja yang kuat gitu, yang baik tentunya. Boleh next. Nah, teman-teman apa namanya share screen ini boleh di screenshot aja ya, biar teman-teman punya acuan. Tapi sederhananya untuk proses sampai keberangkatan itu kita diawali dengan proses seleksi di mana nanti akan ada proses BI checking. Kalau BI checking mungkin untuk teman-teman yang mau pakai dana talang ya. Jadi itu ada BI checkingnya terlebih dahulu. Kemudian akan ada psikotes, interview dan medical check up. Baru bisa nanti ikut masuk ke LPK-LPK kita dan ngikutin pendidikan selama 5 bulan. Kemudian setelah pendidikan atau pelatihan, itu nanti biasanya langsung ikut ujian GFC dan SSW gitu. Di mana itu merupakan syarat wajib ya buat ikut visa kerja atau Toktegino. Kemudian setelah dapat atau punya sertifikat, teman-teman nanti bisa job matching atau interview dengan biasanya dengan off-taker atau bisa langsung dengan perusahaan Jepangnya. Nah itu bisa dilakukan secara online maupun secara langsung di LPK. Nah biasanya perusahaan-perusahaan yang memang urgently banget untuk apa namanya mendatangkan tenaga kerja dari Indonesia, mereka biasanya langsung datang ke LPK untuk interview secara langsung dan rekrut segera mungkin gitu. Nah, ketika udah dapat perusahaan atau udah setidaknya ada kontrak tertulis, itu kita bisa melakukan pengajuan COE gitu. Itu yang di mana COE ini diterbitkan oleh apa instansi dari Jepang untuk apa ya? Seperti kalau kita kita itu adalah syarat mutlak kalau kita mau kerja di Jepang, seperti izin juga selain visa. Kemudian nanti ada pemberkasan yaitu bikin paspor, EK, TKLN, kemudian juga sama visa. Dan yang terakhir itu pemberangkatan. Boleh? Nah, ini juga boleh di screenshot ya teman-teman. Jadi kita belajar disiplin dari mulai waktu bangun gitu. Jadi dari jam bangun pun 4:30 itu udah eh, kita apa ya? Kita gedor-gedor lah pintu asrama untuk bangun. Ayo bangun, jangan sampai ada yang dari bangun aja udah nggak disiplin gitu. Itu terstruktur dari senam pagi, kemudian belajar di kelas, bahkan sampai jam tidurnya lagi pun itu wajib di jam yang sudah kita tentukan. Itu di jam 10 malam. Jadi kalau jam 10 malam itu biasanya ada pamong yang keliling untuk minta kalian tidur dan matikan lampu, matikan handphone. Itu wajib. Jadi secara sekali lagi untuk waktu pun kita dipaksa untuk disiplin gitu. Boleh lanjut lagi. Dan ini sorry audionya ada suara bulan ya. Boleh di aduh saya. Boleh di silent teman-teman. Ada suara ambulan. Nah, oke. Nah, ini adalah jadwal atau kurikulum pendidikan selama 5 bulan. Tapi tetap ya, ini bersifat dinamis. Jadi ketika nanti ada perubahan, biasanya nggak terlalu banyak sih. Ini adalah paten utamanya gitu. Boleh next. Nah, tadi kan beberapa jadwal pendidikan ya, di mana notabene belajar itu di kelas, mendengarkan sensei, interaksi di dalam kelas itu. Tapi kita nggak hanya sebatas itu, kita juga ada yang namanya activity learning, di mana activity learning ini melakukan apa namanya pembelajaran, tapi kita sambil melakukan apa yang diminta ketika kerja di sana gitu. Maksud saya adalah misalkan teman-teman nanti pengen ikut SSW restoran, kerjanya pengen di restoran di sana. Nah, kita akan belajar di apa namanya di LPK membuat sushi, membuat kare dan lain-lain, membuat ramen. Nah, itu dilakukan tapi menggunakan bahasa Jepang. Nah, begitu juga dengan hal-hal lain ya seperti mungkin nanti akan ada caregiver, kita belajar bagaimana cara mengangkat orang tua yang sakit ke apa namanya kursi roda. Kemudian atau nanti soon ya akan ada driver, mungkin kita akan menyediakan driving simulator kayak gitu. Jadi akan ada activity learning teman-teman, nggak akan boring seperti kita di kelas mau ngedengerin guru atau sensei ngajar itu kan ngantuk ya. Nah kita ada namanya activity learning juga. Boleh lanjut. Nah selain apa namanya belajar dan pendidikan bahasa kemudian skill juga, kita juga ngasih beberapa masukan di luar hal tadi seperti kayak pengelolaan keuangan, kemudian bagaimana sih nanti ada adaptasi di sana gitu. Kayak contoh misalkan mungkin di sini kita yang udah kerja gitu, biasa nerima gaji 3 sampai 5 juta gitu. Ya udah
secukupnya aja dengan uang tersebut kita mampunya membeli apa dan lain-lain. Tapi kan mungkin nanti ketika kita di Jepang terima gaji 20 bahkan 30 juta gitu. Mungkin orang yang apa ya bahasanya kalap gitu, bisa jadi nanti mereka membeli item yang tidak diperlukan gitu. Contoh misalkan, saya pengen hobi fotografi gitu, tapi belum pernah belajar memegang kamera sama sekali gitu. Akhirnya dia membeli kamera seharga 40 bahkan 50 juta gitu. Kan buat apa ya? Nah, itu hal-hal sesederhana itu pun kita berikan insight gitu agar di sana tuh nggak cuma foya-foya lah, kita juga berikan apa namanya insight untuk saving dan lain-lain kayak gitu. Boleh next. Oke, ini beberapa kegiatan yang apa ya, yang biasa kita lakukan ya. Yang di atas kanan mungkin bisa dilihat ada 3 siswa dengan angka 1, 2, dan 3. Itu adalah bentuk interview secara apa namanya, secara online. Dan yang di bawah kanan itu terbalik ya, siswa yang didatangin oleh apa namanya, dari orang dari Jepangnya langsung. Dia pengen lihat pendidikan di kita itu seperti apa, dan biasanya mereka juga melakukan interview. Nah, apa namanya, FYI kemarin ada siswa dari salah satu di LPK kita yang notabene belum lulus, belum mempunyai sertifikat apapun. Dia juga baru mulai 2, 1 atau 3 bulan. Tapi perusahaan yang datang terkesan gitu dengan apa namanya, kemampuan bahasanya. Wah, padahal baru 2 bulan ya, tapi udah hebat banget gitu bahasa Jepangnya. Nah, dia tuh ibaratnya sampai ngebooking anak tersebut biar nanti ketika udah punya sertifikat itu bisa langsung interview dan berangkat ke perusahaan tersebut. Boleh lanjut? Nah, ini juga beberapa activity learning ya. Ada yang di bawah kiri kita itu baru selesai judo, yang di atas kiri kita bikin origami, di atas kanan ada momotaro. Boleh lanjut? Oke. Nah, teman-teman mungkin ini yang sedikit apa ya, sedikit lebih penting dibanding yang lain ya. Bukan berarti yang lain nggak penting gitu. Tapi ini tentang biaya, di mana mungkin teman-teman selalu mempertanyakan, wah biayanya pasti mahal nih, wah pasti bayar dulu nih sebelum berangkat nih, wah nggak ada kepastian berangkat dan lain-lain nih. Nah, tenang aja teman-teman, eh, mungkin secara nominal kita bisa lihat ya, yang atas gitu, itu ada nominal sebesar 62 juta agar bisa masuk ke apa namanya LPK. Tapi jangan khawatir, itu apa namanya, ada opsi pembiayaan lainnya, itu dengan cara dicicil. Dicicilnya gimana? Itu dicicilnya bukan pas kita pendidikan, tapi pas kita udah mulai bekerja di Jepang gitu. Jadi misalkan nanti ada pertanyaan, ada bayar-bayar nggak nih atau cicilan nggak nih sebelum kita berangkat di Jepang? Nah, jangan khawatir. Kita pastikan dulu anak-anak atau teman-teman berangkat. Setelah berangkat baru nanti mulai mencicil apa namanya, dana talangnya tersebut gitu. Nah, 62 juta ini termasuk apa aja sih teman-teman? Boleh di next. Nah, ini secara singkatnya ya, intinya adalah selain biaya pendidikan, ada fasilitas juga. Nanti teman-teman itu pendidikan selama kurang lebih 5 bulan atau 100 hari, itu nggak boleh pulang. Tapi tenang aja, nanti di dalam apa namanya, di dalam asrama ini kita ada banyak kelengkapan ya. Salah satunya ada laundry yang ada pengeringnya juga. Jadi teman-teman mungkin yang biasanya habis nyuci kita harus ngejemur dulu nunggu besok bisa dipakai. Kalau ini bisa langsung digunakan pengering dan ya, kering saat itu juga setelah dicuci gitu. Kemudian setiap ruangan kita menggunakan AC, ada kitchennya juga, dan yang terpenting adalah kita dapat makan selama 5 bulan ini. Senin sampai Jumat, perharinya itu 3 kali, pagi, siang, dan sore atau malam mungkin terserah teman-teman makannya mau di jam berapa. Dan itu didapatkan selama 5 bulan ini. Nah, yang nggak dapat itu mungkin di Sabtu Minggu aja. Terus biasanya pasti langsung ada pertanyaan, nanti Sabtu Minggunya gimana gitu. Nah, teman-teman yang ketika libur di Sabtu Minggu itu biasanya teman-teman masak atau beli ke sekitar gitu. Tapi yang mungkin kalau mau hemat gitu ya, kita kan menyediakan alat masak kayak penanak nasi, kompor dan lain-lain, itu silahkan dipergunakan juga. Kemudian administrasi juga dari proses seleksi, kan ada psikotes, kemudian ada apa namanya, interview dengan psikolognya. Nanti juga ada pemberkasan kayak bikin visa, paspor, COE, dan convert ijazah ke bahasa Jepang dan lain-lain, itu udah termasuk juga biayanya di sini. Dan yang mungkin akan apa namanya dipertanyakan juga, biaya tiketnya juga bagaimana saya apakah dibayarin atau gimana. Nah, untuk biaya tiket pesawat itu biasanya
dibayarkan oleh perusahaan Jepangnya langsung. Tapi misalkan jika ada, walaupun kemungkinannya kecil, perusahaan Jepang yang nggak bayarin tiket pesawatnya, nah itu biasanya dari kita. Seperti itu. Boleh, next. Oke, ini untuk lokasi LPK-nya ya. Jadi mungkin tadi Kak Sela udah jelasin, Iris itu ada di Tokyo dan juga ada di Sudirman, Jakarta. Nah, kalau untuk LPK-nya itu nggak ada di Sudirman, tapi ada di beberapa kota. Salah satunya di Bogor, itu ada Terakoya Tokyo. Kemudian ada 4 sekolah yang di Bandung. JWN 1, JWN 2, Soenami School, Manpower, dan yang terakhir ada Nakamura Soken School. Kayak gitu. Boleh lanjut. Oke, ini beberapa view ya yang tadi kita ceritakan gitu. Ada apa namanya coworking space-nya juga, kemudian asrama yang nyaman dengan AC, kemudian ada juga laundry dengan pengeringnya dan tempat makannya pun terpisah gitu. Jadi memang kita buat senyaman mungkin karena 5 bulan pendidikan tuh kan nggak sebentar ya. Untuk tinggal jauh dari orang tua yang biasanya mungkin nyaman gitu. Nah ini kita buat senyaman mungkin juga. Boleh next slide. Ya, ini juga yang Jewin asrama yang kedua. Boleh next lagi. Ini Manpower yang lebih lebih spesifiknya ke magang ya. Boleh next lagi. Ini Soenami School dan yang satu lagi terakhir ini yang di Terakoya Tokyo. Ini yang di Bogor. Oke. Nah, ini teman-teman sering banget saya dapat pertanyaan di sosial media gitu. Ini perasaan marketingnya bahas mulu perekrutan siswa nih. Kapan ya ada informasi keberangkatan apa namanya ke Jepangnya? Kok nggak pernah di-share atau gimana gitu? Jadi gini teman-teman, kita udah banyak siswa yang berangkat dan ini salah beberapa foto teman-teman kita yang udah bekerja tepatnya di Kaigo ya, di caregiver. Nah, dari merekanya sendiri lebih apa ya? Kita lebih melindungi privasi mereka gitu. Makanya mereka nggak kita share di sosial media kita sesering itu. Makanya pertanyaan-pertanyaan teman-teman dari sosmed gitu, yang benar nggak sih ini berangkat atau gimana? Silahkan datang ke LPK atau mungkin bisa follow teman-teman kita yang ada di Jepangnya dan tanyakan langsung mereka itu berangkat dari LPK mana. Kayak gitu. Boleh next. Oke, dari saya dan Kak Sela cukup sekian. Terima kasih banyak atas waktunya untuk yang nyimak ya. Nah, saya kembalikan ke Mbak Nesta. Terima kasih Mbak. Oke, thank you Kak Rangga. Wah, komplit banget informasinya nih dari Kak Asel maupun Kak Rangga. Oke, nanti teman-teman tahan dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, tinggal ditulis aja di kolom komentar ataupun juga ini ya, komentar di Zoom-nya. Nanti akan kita jawab satu persatu untuk beberapa pertanyaan yang memang oke banget. Untuk yang belum terjawab, nanti akan kita jawab melalui grup WhatsApp. Jadi jangan sampai teman-teman nggak join di grup WhatsApp kami. Oke, kalau tadi ada di sesi pertama ada Kak Asela dan juga Kak Rangga. Sekarang di sesi selanjutnya nih, aku mau memanggil satu narasumber yang jadi favorit sih sebenarnya dari batch pertama. Karena dia bakal melakukan memberikan banyak banget informasi terkait tentang pengalaman langsung hidup di Jepang gimana, bekerja di Jepang seperti apa, terus tantangan sama tips suksesnya. Di malam hari ini ada Kak Fikri. Halo, selamat malam Kak Fikri. Ya, halo, Oh, selamat malam. Maaf nih, masih di jalan. Mungkin saya izin off cam ya. oke, siap. Boleh, Kak. Boleh banget. Oke. Anyway, Kak, kayaknya teman-teman udah pada nggak sabar nih untuk berbagi informasi nih ya, terutama dari Kak Fikuri yang udah berpengalaman stay di Jepang, bekerja, dan juga bisa memberikan tips-tips untuk teman-teman semua yang mau berangkat dan juga supaya bisa bertahan hidup di Jepang. Oke, silakan, Kak Fikuri. Oke, Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan nama saya Fikri. Aduh, mohon maaf nih, izin off cam dulu. Karena ini masih di jalan juga dan sinyalnya kurang bagus. Kebetulan saya alumni program kuliah di Jepang ya, dan pernah bekerja part-time juga di sana selama kurang lebih 2 tahun. Terima kasih banyak juga kepada panitia dan mungkin tim ini ya, tim Ganesha ya.
tim Ganesha. Terima kasih yang sudah mengundang saya nih untuk berbagi pengalaman hari ini. Eh, saya senang sekali nih bisa bertemu teman-teman semua di sini. Orang-orang hebat pasti ya, yang punya mimpi besar juga untuk kerja di Jepang nih. Eh, Semoga sesi ini bisa memberi gambaran nyata, motivasi dan juga tips lah gitu ya, yang bisa dibawa nih di malam minggu hari ini gitu. Yang tadi mungkin udah mengorbankan waktu malam minggunya. Oke, sedikit mungkin ya perkenalan diri dari saya. Eh, di mana sih saya kuliahnya? Saya kuliah di Ehle Gakuen, di Ehle Gakuen, jurusan Bahasa Jepang dan International Business. Selama kuliah juga saya bekerja part-time ya di beberapa tempat. Awalnya pernah di restoran Turki, setelah di restoran Turki, lalu di hotel. Kalau di bentar, sedikit cerita di restoran Turki itu, tapi yang di Jepang ya. Restoran Turki di Jepang itu saya ngerjain semua dari mulai bersih-bersih, dari mulai cuci piring, dari mulai asisten chefnya gitu ya. Lalu sampai nganterin tuh, sampai jadi waiternya juga nganterin makanan. Lalu yang kedua, eh, saya juga pernah kerja di hotel itu di tempatnya di cuci piring ya, di cuci piring di hotel Miyako Hotel itu di Osaka tempatnya di dekat Tennoji. Lalu selanjutnya saya kerja part-time di Pura Sushi. Itu kalau di Indonesia mungkin lebih kayak Genki Sushi ya. Jadi sushi yang bisa yang ada apa ya? Yang ada eh, piring muter itu loh. Nah, itu yang ada arennya. Lalu setelah di Pura Sushi, saya juga kerja di Daikoku Drugstore. Seperti itu. Itu mungkin pengalaman saya kerja di Jepang selama 2 tahun. Oh iya, sama tambahan mungkin eh, saya sering jadi guide juga. Guide juga kalau ada orang-orang Indonesia yang berlibur ke Jepang seperti itu. Nah, kenapa sih mungkin ya pertanyaan kalian kenapa sih harus pilih kerja ke Jepang gitu ya? Karena salah satunya kita bisa belajar budaya kerjanya yang disiplin. Jadi kita juga bisa berkembang ya secara profesional. Lalu kesempatan belajar budaya dan bahasa Jepang itu bisa jadi modal karir ke depan karena kan belum tentu kita bakal di Jepang terus nih, bisa aja nanti mungkin kayak saya eh, ke balik lagi ke Indonesia kerja di perusahaan Jepang atau mungkin sekarang jadi kepala sekolah di LPK gitu ya. Selanjutnya mungkin ada ini ya yang paling menarik tuh di gaji nih. Gajinya kan cukup tinggi ya, dari mulai 20 sampai 30 juta. Apalagi kalau yang eh, pekerjaannya driver truk itu bisa sampai 30 juta ya, 30 sampai 40 juta. Dan yang lebih besar lagi itu sih taksi ya. Tapi di Tokyo itu gajinya bisa mulai dari 50 sampai 60 juta. Seperti itu. Nah, itu kan cukup menarik ya. Gimana sih cara kerja ke Jepangnya nih gitu. Kalian kan mungkin ikut webinar ini pengen tahu nih cara kerja ke Jepangnya, yaitu tadi udah dijelasin sama kakak-kakak, yaitu lewat LPK gitu. Karena kan di LPK bisa belajar bahasa dan budaya Jepang. Lalu tadi juga ada disebutin ya sama Karangga, mulai dari dokumen, wawancara dan proses visa itu sudah dibantu sama LPK ya, sudah dibantu diuruskan. Lalu juga kan kalau LPK udah bekerja sama tentunya dengan perusahaan di Jepang. Jadi kontraknya juga jelas gitu. Kalau jalur mandiri kan agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Itu harus udah yang udah pengalaman dan bahasa Jepangnya biasanya udah fasih gitu. Nah, pengalaman pribadi nih. Kalau saya kan dulu part time ya, karena zaman saya tuh dulu pilihannya cuma ada dua, antara magang atau jadi pelajar gitu sih. Jadi pelajar, makanya nggak bisa kerja langsung, tapi harus kerja part time. Kalau sekarang kan udah ada SSW ya, Specified Skill Worker atau visa kerja. Nah, teman-teman mungkin awal-awal belajar akan terasa berat ya, belajar bahasa Jepang karena dari hurufnya juga udah beda, ada katakana, ada hiragana, ada kanji malah yang lebih banyak itu. Cuman itu kan harus tetap dipelajari
agar bisa beradaptasi kerja di Jepang gitu ya. Eh, Jangan lihat susahnya, tapi nanti juga eh, ada peribahasa kan ya, bersakit-sakit dahulu, nanti bersenang-senang kemudian. Jadi dengan kita belajar bahasa dan budaya Jepang, nanti kita juga bisa mendapatkan pendapatan yang tinggi dari mulai 20 juta ke atas gitu ya. Terakhir mungkin tips dari saya. Tips dari saya sih ada 3 mungkin yang penting. Jadi kalau bisa kalian belajar bahasa dan budaya secepat mungkin gitu ya. Karena kemampuan bahasa Jepang kan modal utama ya kalau untuk kerja di Jepang gitu. Apalagi visa kerja atau Tegeno gitu. Jadi bukan hanya untuk nanti interview dengan perusahaan Jepang, tapi untuk tinggal di Jepang juga. Yang kedua, tentunya siapkan mental dan fisik ya. Karena kan di Jepang terkenal disiplin, lalu tidak boleh telat, harus tanggung jawab, harus mau kerja keras gitu. Jadi kalau mental dan fisiknya bagus sih, insya Allah lah bisa untuk nyaman dan kerja hidup di Jepang seperti itu. Lalu yang terakhir nih, saya juga kebetulan waktu ke Jepang walaupun visa pelajar itu tidak daftar sendiri ya, tapi lewat LPK gitu. Jadi kalian juga pastikan pilih LPK yang terpercaya gitu ya, yang sudah terdaftar di Disnaker. Mungkin tadi Kak Sela juga sempat ngeliatin ya perihal izin-izin dari Disnakernya seperti itu. Nah, itu mungkin sekian sharing dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis saja di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimashita, minasang. Oke, thank you Kak Fikri. Wah, sharing sesinya luar biasa nih ya. Kayaknya banyak banget tips dan juga pengalaman yang udah dibagi sama Kak Fikri. Tapi kalau misalnya ini dari kakak-kakak semua ataupun teman-teman merasa belum, aduh belum puas nih, kayaknya pertanyaanku belum terjawab. Nanti di sesi Q&A akan disampaikan ya, nanti akan dijawab langsung. Jadi tahan Kak Fikri, Kak Rangga, dan Kak Shelaya masih bertahan di sini. Tenang aja, tenang aja. Dan banyak pertanyaan juga dari teman-teman semua terkait tentang dana talangan gitu ya. Terus juga kira-kira persyaratannya gimana. Nah, ini kebetulan dari BPRS Amanah Ummah menyampaikan mohon maaf terlebih dahulu buat teman-teman ya karena belum bisa hadir pada sesi batch kali ini. Tetapi beliau menyampaikan terima kasih dan juga antusias yang luar biasa karena teman-teman ternyata menanyakan banyak informasi tentang dana talangan. Dan nanti untuk dana talangannya sendiri, 62 juta itu nih sebenarnya teman-teman kalau boleh aku informasi ini ya, itu dibayarnya ketika teman-teman sudah sampai atau bekerja di Jepang. Jadi di awal sama sekali tidak ada biaya yang dipungut seperti itu. Jadi ada kekhawatiran kan, aduh kira-kira jangan-jangan aku harus bayar nih, jangan-jangan aku jual segini. Nah tenang aja, ternyata dana talangan tersebut memang akan dicicil ataupun diangsur ketika teman-teman sudah bekerja di Jepang. Dan durasinya pun sudah diinformasikan oleh Kak Rangga ya tadi ya. Nanti untuk PowerPoint-nya akan kita sharekan ya teman-teman semua. Dan kalau misalnya teman-teman mau daftar, nanti juga akan kita informasikan setelah Q&A. Dan saatnya nih kita langsung masuk ke sesi berikutnya yaitu Q&A ya. Kayaknya teman-teman udah banyak banget pertanyaannya. Kita akan coba bahas nih ya, Kak Rangga, Kak Sela, dan juga Kak Fikuri. Aku mau cek dulu nih siapa saja yang udah bergabung untuk bertanya pada malam hari ini. Oke, scroll-scroll bentar. Oke, sebentar. Oke, ada pertanyaan dari Kak Salsa Atayan. Saya ingin ikut program magang ke Jepang. Apakah ada kelas karyawan? Soalnya saya sekarang sedang bekerja. Kira-kira ada nggak tuh Kak Rangga sama Kak Sela? Oke, aku bantu jawab ya. Sebelumnya audioku aman, Kaneska? Aman banget. Ah, Boleh, aman banget Kak. Silakan. Oke, lagi kerja ya. Berarti apa namanya? Jadi gini, kalau untuk ikut pendidikan di kita itu kan harus tinggal di asrama. Jadi mohon maaf kalau yang udah masuk ke sini itu udah dipastikan lagi nggak terikat kontrak kerja dengan perusahaan manapun. Karena selama 5 bulan ini kita betul-betul ngedrill ya, baik itu skill maupun attitude maupun juga apa namanya budaya. Jadi kita nggak bisa sambil kerja. Gitu. Iya, betul. Emang harus fokus ya Kak ya. Biar ngejar level bahasa Jepangnya lebih cepat gitu kan ya. Itu dia, betul. Jadi emang harus fokus teman-teman. Saran saya, teman-teman yang mau join memang harus milih dulu nih kalau mau berangkat ke Jepang,
pasti harus join dulu di LPK-LPK kami supaya bisa fokus untuk membangun dari disiplinnya, budayanya, bahasanya gitu ya Kak Sela sama Kak Rangga. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Eriski Paskah. Katanya izin bertanya nih Kak. Nih, di beberapa informasi itu untuk kontraknya 5 tahun atau bisa sih 3 tahun. Nah, kemudian eh, pelatihan selama 5 bulan, misalnya, dan 1 sampai 2 bulan ada estimasi bisa ke Jepang. Nah, untuk prosesnya mungkin nih Kak, terkait tentang administrasi, tes, job itu, apakah possible selama 5-6 bulan itu udah bisa di Jepang? Nah, stepnya mungkin nih Kak, untuk timelinenya. Oke, mungkin Kepada saya Kak Sela mungkin? menjawab ya. Oke, Oke, jadi kalau silakan Kak untuk Sela. kontrak SSW itu memang tersedia untuk bisa bekerja dan tinggal di sana selama 5 tahun ya. Kalau yang 3 tahun untuk SSW itu belum ada. Kalau 3 tahun itu lebih ke magang kontraknya gitu ya. Jadi kalau misalkan memang secara durasi pekerjaan ingin yang lebih pendek, itu bisa ke magang di 3 tahun. Tapi tentu benefit antara magang dengan program SSW juga jelas berbeda ya. Tidak sama. Kalau untuk magang biasanya jarang ada beberapa perusahaan yang mungkin secara lembur atau bonus itu diberikan, tapi jarang karena memang secara peraturannya sendiri untuk magang atau Gino Jishu itu memang hanya untuk pertukaran teknologi saja seperti itu. Kalau SSW biasanya untuk hak dan kewajibannya pun sama seperti pekerja Jepang yang lain, cuti dapat, bonus dapat, hak lembur untuk lembur juga bisa, dan ada perhitungan per jamnya ya kalau lembur. Nah, kalau diestimasikan dari timeline untuk misalkan kakaknya bergabung nih di bulan Januari misalkan ya, gabung dari Januari, ikut proses seleksi dan lain-lain. Februari sudah mulai pendidikan. Nah, estimasi itu pendidikan 5 bulan ya, wajib 5 bulan atau 100 hari kurikulum. Jadi kalau misalkan, oh saya lulus ujiannya lebih dulu nih, udah di bulan kedua, ketiga, itu tetap 5 bulan pendidikan tetap harus dilaksanakan. Karena kan ini lebih ke bekal ya untuk melatih bahasa Jepang kita secara pronunciation dan lain-lain gitu. Tetap harus 5 bulan. Katakanlah Februari masuk, Februari, Maret, April, Mei, Juni sudah selesai pendidikan. Nah, biasanya di Juni 1 sampai 2 minggu awal nanti kakak-kakaknya itu ikut dulu persiapan administrasi keberangkatan. Itu untuk ujian, yang ujian bahasa Jepangnya sama ujian keahliannya. Kalau untuk SSW itu wajib ada ujian keahliannya di bidang yang diminati. Ada yang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Nah, nanti kalau sertifikat dari ujiannya ini sudah dilengkapi, baru bisa dilanjut ke proses job matching karena rata-rata perusahaan Jepang itu mencari yang sudah lengkap dulu sertifikatnya. Misalkan ada yang minatnya di bidang konstruksi, misalkan gitu ya. Berarti bahasa Jepang di level JFT eh, A2 dengan SSW konstruksi itu. Atau kalau restoran berarti SSW-nya restoran gitu. Nah, itu harus dilengkapi dulu baru nanti bisa job matching gitu ya. Kalau misalkan syukur kalau dapat sertifikatnya selama masa pendidikan ya proses job matching nanti saat ada job order yang masuk di perusahaan Jepang jauh lebih cepat juga bisa. Gitu. Tapi kalau kita estimasikan setelah proses job matching nih, udah job matching terus sama perusahaan Jepangnya dinyatakan lulus, nah itu nanti ada proses COE yang tadi Karang jelaskan. Jadi itu untuk izin tinggal dan kerja kita di sana. Karena kan kita bekerja di sana dan tinggalnya secara legal ya, bukan ilegal. Jadi perlu ada izin dari imigrasi Jepangnya untuk kita bisa tinggal dan kerja di sana dengan dibuktikan surat COE untuk bekerja di sana sebagai program SSW. Nah, COE ini itu nggak bisa sehari 2 hari kayak di sini. Misalkan kita bayar 50.000 langsung ada, nah nggak ada ya kalau di sana. Jadi betul-betul COE ini turun dari imigrasi Jepang butuh waktu 3 sampai 4 bulan, itu paling lama. Jadi kalau estimasi dari mulai pendidikan sampai keberangkatan, misalkan Februari masuk ya Februari tahun depannya maksimal sudah berangkat. Gitu. Jadi misalkan Februari 2025 pendidikan, Februari 2026 sudah diestimasikan berangkat selama kakak-kakaknya bisa melengkapi sertifikat bahasa dan keahliannya dengan lengkap dan cepat. Wah, lengkap banget nih. Betul kan memang harus sedikit bersabar ya. Karena kan ini jalurnya legal nih. Kemarin teman-teman nanya loh di sesi interview dan juga beberapa. Ini legal apa legal nih? Jangan-jangan diantar ke Kamboja. Oh, nggak gitu dong ya Kak Karangga ya. Dan harus bersabar memang. Emang need more time gitu. Siap. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya Kak Sela sama Kak Rangga. Ini nih ada pertanyaan dari Kak Mahfuddin Syarif. Untuk usia maksimal ikut program itu untuk usia berapa nih Kak? Berapa sampai berapa rentangnya? Oke,
untuk usia sendiri itu minimal di 18 tahun lebih 6 bulan ya teman-teman. Jadi yang baru lulus sekolah nih usianya 18 pas, tunggu 6 bulan lagi. Nah, oke untuk maksimalnya awalnya kita tuh maksimalnya di 34 mungkin masih berlaku juga sampai hari ini. Cuman ke depannya akan ada update itu maksimal di 29 teman-teman. Jadi kenapa 29? Jadi ketika mungkin kurang lebih 1 tahun progres tadi pendidikan dan juga proses pemberkasan dan lain-lain. Jadi di usia 30 itu kita berangkatnya seperti itu. Nah, kenapa di umur-umur seperti itu kita lebih tepatnya ke ini sih teman-teman. Yang usianya di atas 35, 40 itu biasanya kan sorry itu saya untuk belajar agak udah lama kita nggak di kelas, nggak belajar, nggak di kampus gitu. Mungkin merasa kayak agak lambat gitu untuk nangkep pelajaran ya. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi concern kita untuk pembatasan usia dan juga yang kedua mungkin dari physically gitu ya. Takutnya yang sudah cukup berumur yang di atas 40 gitu itu nggak se-strong ya. Kita masih masih muda-muda gitu. Kayak gitu Mbak Neska dan teman-teman. Terima kasih. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya, dibatasin memang karena harus concern belajar selama 5 bulan itu. Karena 5 bulan jujur aja, buat belajar bahasa Jepang untuk usia-usia kayak jujur aja 30 ke atas sudah usia aku banget nih Kak Rangga. Emang rada susah loh. Makanya kita persiapkan generasi terbaik nih ya untuk bisa berangkat ke Jepang gitu kan melalui Ganesha Work dan juga e-reach seperti itu ya teman-teman semua. Kita lanjut ya untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Dian Novita nih. Untuk penempatan, apakah hanya di Hokkaido atau banyak tempat lain nih, Kak Rangga sama Kak Sheila? Gimana Kak Sheila? Gimana Kak? Boleh diulang? Penempatannya di Hokkaido aja, Pak, ada Oh, tempat oke. lain? Jadi kalau untuk penempatan sih untuk saat ini memang mayoritas siswa kita ada yang di Hokkaido, tapi kita open untuk daerah manapun ya. Jadi untuk saat ini di Gifu, Hokkaido, Gunma gitu kan ya. Nah, itu juga open untuk beberapa daerah. Jadi nggak hanya di Hokkaido aja. Jadi kita sangat terbuka sekali juga untuk job order yang terbuka dari perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di beberapa daerah di sana. Karena kan yang menghubungi ke perusahaan kami juga banyak ya perusahaan-perusahaan Jepangnya. Tapi tentu saja perusahaan Jepang yang masuk dan menawarkan job order juga kita pilih ya teman-teman sekalian. Jadi yang istilahnya yang mungkin memberikan gajinya cukup rendah atau mungkin dari segi keamanan dan fasilitas yang diberikan agak kurang. Nah, biasanya itu nggak kita teruskan untuk siswa-siswa yang bergabung di naungan sekolah kami seperti itu. Jadi kalau tadi salah satunya ada yang tanya kalau nanti dapat pekerjaan disediakan mes atau asrama tidak. Nah, kami seberusaha mungkin mencari perusahaan yang menyediakan fasilitas tempat tinggal juga gitu. Jadi biar lebih mempermudah dan memperingan teman-teman saat sudah bekerja di sana. Nah, tuh kan. Dari tim kita aja nih ya Kak, mempreparekan tuh perusahaan yang join sama kita yang bagus-bagus ya. Dan kita otomatis harus mempersiapkan para kandidat yang bagus-bagus juga supaya inline gitu ya. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Vicky. Ini kalau daftar langsung ke LPK yang disebut tadi atau melalui Ganesha atau e-reach? Nah, Kak nih, untuk pendaftarannya, nanti kok Kakak ini kayaknya udah tertarik banget. Kita akan sharekan linknya ya langsung di grup. Jadi jangan sampai Kak Vicky ataupun teman-teman lain nggak join di grup ini ya. Sharing session ini nanti akan kita bagikan langsung seperti itu. Jadi tunggu linknya. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ada siapa lagi nih yang bertanya? Oke, aku pilih-pilih dulu. Sebentar. Ternyata udah sampai 24 pertanyaan loh Kak Sela sama Karangga ini. Mereka antusias sekali. Kayak kita bisa kupas tuntas nih. Oke. Terkait tentang... Oke, sebentar. Oh, nih ada pertanyaan. Gini Kak, boleh dijelaskan nggak soal Gijin Koku dari Kak Muhammad Arsyad? Bolehkah? Dari Kak Sela atau Kak Rangga nih yang bakal bantu? Dari saya aja. Oke, kalau di Bidang Iya. itu visa engineer ya. Jadi itu juga salah satu jalur untuk bisa kerja ke sana. Cuman yang membedakan dengan program SSW dan magang itu kalau visa engineer itu biasanya untuk beberapa
untuk saat ini memang sedang marak ya beberapa LPK menyediakan fasilitas dan juga program untuk bisa bekerja lewat visa Gijin Koku gitu ya. Nah, misalkan jadi staf bandara dan lain-lain. Untuk saat ini di IRIJ belum tersedia, tapi memang kita sedang inisiasi ya untuk masuk ke program Gijin Koku sendiri. Tapi memang kenapa kita masih fokusin di SSW karena memang secara kebutuhan pun masih paling banyak di program SSW. Gijin Koku itu engineer memang kebutuhannya justru biasanya untuk kualifikasi bahasanya lebih tinggi biasanya. Kalau untuk SSW kan kita di level dasar gitu ya di N4 untuk bahasa Jepangnya itu masih bisa gitu kan ya masih bisa untuk bekerja ke sana. Tapi kalau di Jinkoku biasanya secara kualifikasi dan persyaratan untuk bekerja ke sana lebih tinggi. Tadi ada salah satu juga sebetulnya yang saya baca komentarnya kayak saya mau kerja di sana sebagai animator gitu kan dan lain-lain. Itu bisa lewat visa Jinkoku sebetulnya, tapi mungkin apply-nya biasanya rata-rata sendiri gitu karena pengalaman dari teman-teman saya pun yang di Jinggoku di sana biasanya apply-nya sendiri, kualifikasi bahasanya pun di tingkat N2, jadi betul-betul sudah cukup tinggi dan biasanya untuk visa dan lain-lain disponsorinya langsung oleh perusahaan kayak kita melamar pekerjaan pada umumnya aja cuman mungkin melamarnya langsung ke perusahaan Jepang gitu. Ya, terima kasih. Itu sedang diusahakan ya, tapi memang permintaan saat ini terbanyak eh, di ini ya Kak ya. Jadi mohon bersabar nih buat Kakak tadi Kak Fikri mungkin yang bertanya ya. Kemudian kita move lagi nih Kak. Pertanyaan dari Kak Fikri. Untuk jobnya ada apa aja Kak Sela sama Karangga? Oke, eh untuk saat ini job yang paling banyak diminta itu di caregiver. Sebelum saat ini, kemarin beberapa bulan terakhir itu ada di pabrik pengolahan makanan tepatnya dan juga restoran. Dan kedepannya, karena kemarin kita ketemu beberapa apa namanya off-taker, mereka minta eh, supply manusia, supply tenaga kerja gitu ya, supply tenaga kerja di driver. Dan ada juga desas-desus akan datang off-taker di pertanian. Nah, eh, sebetulnya secara apa namanya permintaan pekerjaan itu sangat banyak variatif gitu. Tapi tergantung nanti siswa yang datang pengennya di mana. Yang kedua juga ketersediaan guru pengajar SSW-nya gitu. Jadi kan setiap apa namanya juga specified skilled worker ya. Jadi harusnya ada orang khusus yang ngajarin gitu. Nah, sejauh ini sih kita available di caregiver tentunya di restoran dan dalam waktu dekat mungkin akan ada di driver juga kayak gitu. Hmm. Jadi memang banyak banget peluang nih ya Kak dan juga job yang akan terbuka ke Betul. depannya ya Karangga ya. Betul, betul. Sorry, aku tambahin dikit lagi. Jadi Boleh? paling nanti biasanya dari kami dari tim dari LPK nyaranin ke teman-teman semua yang ikut kan nanti akan dapat kesempatan ikut ujian itu sebanyak 3 kali gitu ya. Misalkan yang pertama ikut ujian apa apa namanya ujian SSW Kaigo lolos, kemudian pengen ikut SSW pertanian itu boleh juga. Jadi kan semakin banyak kita punya sertifikat, semakin besar juga peluang berangkat kerja ke Jepangnya kayak gitu. Hmm, oke. Terima kasih Kak Rangga dan juga Kak Sela. Kita lanjut nih ya Kak, kupas tuntas lagi. Ada pertanyaan dari Kak, sebentar, Kak Leni Sulistia. Apakah ada biaya lain sebelum masuk asrama atau pembayaran administrasi dan lain-lain nih Kak? Nah, ini mungkin inline sama tadi Oke. presentasinya Kak Rangga ya. Oke, jadi untuk Oke. biaya sendiri nanti yang perlu disiapkan itu sebetulnya di apa namanya medical check up. Jadi sebelum masuk itu kan nanti akan ada seleksi ya. Saya ulangi, yang pertama akan ada biaya checking untuk peminat pengguna program Dana Talang. Kemudian nanti ada psikotes, interview dan yang terakhir medical check up. Nah, biayanya sebetulnya setiap tahapan itu ada biayanya, tapi yang perlu disiapkan oleh calon siswa ini itu di medical check up-nya terlebih dahulu. Tapi tenang aja teman-teman, biaya medical check up yang teman-teman bayarkan itu, yang pertama nanti kan langsung ke rumah sakit atau kliniknya. Kliniknya itu yang kita rekomendasikan ya, nanti akan diarahkan. Dan setelah masuk, jika teman-teman menggunakan dana talang, itu nanti akan dikembalikan biaya medical check up-nya. Jadi karena kita full pembiayaannya itu dari proses seleksi, biaya yang dikeluarkan ketika medical check up itu akan kita balikin lagi saat masuk atau saat tanda tangan kontrak kayak gitu.
Nah, itu dia teman-teman ya terkait dengan dana talangan. Jadi ini kenapa tadi Kak Rangga sempat mention terus nih BI checking, BI checking. Nah, dana talangan itu emang filter awalnya kan BI checking ya, Kak Rangga ya. Itu. Jadi kalau teman-teman nih kemarin sempat punya SPP letter ataupun sempat ada pinjaman-pinjaman online, tapi nggak masalah, bisa dicek, kita bantu cek juga ya Kak Rangga ya. Kira-kira aku masuk ataupun enggak. Nanti teman-teman jangan lupa untuk isi form dulu nih. Dan dana talangan ini memang filter pertamanya adalah BI checking. Tapi kalau misalnya teman-teman mau, boleh nggak sih Kaneska, Karangga, Kak Sela, aku bayarnya cash di depan aja. Boleh banget kayaknya itu ya Kak ya, boleh ya? Boleh banget dong. Jadi nanti ketika kerja di Jepang itu nggak akan dipotong lah gajinya seperti itu. Terima gaji 20 ya dapatnya full 20 juta. Dan sedikit tambahan Kak Neska. Jadi buat teman-teman yang sedikit, aduh biaya checking aku ada cicilan nunggu dan lain-lain, jangan khawatir, coba daftar dulu aja karena penentunya itu bukan kita tapi pihak banknya sendiri. Misalkan teman-teman ada cicilan tapi ternyata masih dianggap oke oleh pihak bank, itu kan tetap dapat juga gitu. Jadi jangan berkecil hati sebelum mendaftar. Yes, betul banget. Ini udah dibuktikan sama teman-teman yang udah join ya, melalui Dana Salwek teman-teman. Tadi ada yang sempat sampai pinjaman 15 juta, berapa belas juta masih bisa kita ajukan. Yang penting daftar dulu aja, dicek dulu aja. Gitu kan, karena sempat udah diinformasikan oleh Kak Sel dan juga Kak Rangga, tenang nih LPK-LPK yang bekerja sama dengan Dana Salwek ini udah punya izin gitu ya Kak ya. Jadi jangan khawatir. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya. Hmm, oke, ini mungkin ada penegasan juga nih Kak. Masih ada yang bertanya juga nih dari Kak Febrianto Sukma Permana Putra. Izin tanya dong Kak, kalau udah kerja di Jepang ada tempat mesnya apa enggak? Terus apa cari tempat istirahat sendiri nih? Gimana tuh Kak Sela? Gimana, Kak? Oke, kalau misalnya di bekerja di Jepang, kira-kira ada mesnya enggak? Atau malah cari tempat sendiri nih kita kira-kira? Oh iya, tadi udah sempat dijelasin ya sebetulnya kalau untuk mes, untuk saat ini ada beberapa perusahaan yang menyediakan mes dari perusahaannya, ataupun nanti dicarikan tempat tinggalnya di mana. Karena kan nggak mungkin ya, nanti pas sampai Jepang baru nyari tempat tinggal. Rata-rata perusahaan yang kerjasama dan afiliasi dengan IRIJ itu biasanya sudah membantukan untuk cari tempat tinggal, karena itu memang jadi salah satu kewajiban perusahaan yang menerima tenaga kerja asing untuk salah satunya membantu untuk mencarikan tempat tinggalnya juga. Nah, itu dia teman-teman. Dan juga jangan khawatir nih, jangan nanya lagi nih, dapat mes apa enggak nih? Tenang aja. Dari Jana Saruk dan juga Iris itu sudah mempersiapkan sampai ke arah sana gitu kan. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Kemudian Kak, kita masih ada pertanyaan, kayaknya antusiasmenya luar biasa. Ini ada Kak Ahmad Firdaus ya. Apakah kita diperbolehkan untuk memilih job? Soalnya tadi yang di-share cuma seputar Kaigo sama caregiver aja, Kak. Kira-kira gimana tuh? Apakah boleh memilih? Gimana, Oke, Kak? jadi untuk milih tempat kerja ya berarti ya. Tempat kerja dan juga kira-kira jobnya aku boleh milih nggak nih? Misalnya gitu, Kak. Sebetulnya kita memang menyerahkan ya keputusannya kepada siswa yang bergabung di kita, karena kan kita juga nggak mengarahkan ke satu program atau peluang bidang kerja aja. Tapi kalau misalkan memang dari awal sudah ada apa ya namanya pengarahan dari pihak LPK sih, biasanya kita lebih ke mengklasifikasikan misalkan siswa ini banyaknya minatnya kemana, karena nanti penentuannya untuk pengadaan kelas untuk persiapan di bidang kerjanya, misalkan kan minat bekerjanya untuk di restoran ya, nah nanti kan ada mata pelajaran dasar-dasar penyiapan pelayanan restoran dan lain-lain yang tadi sudah dijelaskan Karangga ya. Jadi kalau misalkan memang ternyata pas di kita belajarnya restoran tapi nanti misalkan ada peluang job ordernya pertanian, konstruksi atau tadi driver gitu ya, dan mau coba untuk Mensetsu, yang itu diperbolehkan gitu, jadi nggak harus linear dengan bidang yang dipelajari aja. Tapi kalau misalkan mau coba sendiri juga silahkan, bidang yang diminati sesuai job order yang ada juga dipersilakan. Oke, baik Kak. Thank you Kak Sela. Jadi gitu ya teman-teman untuk pertanyaannya sudah terjawab. Dan mungkin ini banyak pertanyaan lagi nih Kak. Aku rangkum aja. Salah satu pertanyaan terbanyak itu adalah untuk lokasi LPK-nya ada di mana aja Hmm. Kak Sela dan Kak Rangga. O- Silahkan disebutkan nih daerah-daerahnya aja mungkin ya. Oke, berarti nggak nyimak tuh tadi. Nah itu dia. Oke, aku mention beberapa tempat. Yang pertama itu udah pasti di Bandung. Di Bandung ada 4.
lima berarti ada lima mereka. Kemudian di Bogor ada di Cikeas dan yang terakhir itu ada di Karawang teman-teman. Kayak gitu. Iya, nanti terbaru di Karawang nih yang benar-benar baru ya Kak, nanti akan launching di bulan Agustus. Iya, betul banget. Jadi ini tampungannya juga makin banyak nih. Jadi mau yang tinggal daerah Karawang ataupun mungkin lebih dekat ke Bandung atau lebih ke ini, nanti bisa kita akomodasi ya Kak ya. Yang penting pertama daftar dulu aja gitu. Daftarin dulu nih supaya tahu kira-kira BA checkingnya aman nggak? Kira-kira lolos nggak nih MCU interview ataupun juga psikotesnya. Dan kita ingetin lagi bahwa nanti kita juga launching LPK terbaru yang bekerja sama dengan Kemensawut dan juga Rich, seperti itu ya teman-teman semua ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nanti kalau misalnya belum terjawab kita akan jawab melalui ini ya Kak, apa namanya grup WhatsApp perusahaan selanjutnya nih. Oke, dari Kak Raffi Frozan, kalau misalnya pelatihannya udah selesai nih Kak 5 bulan, tapi belum ada perusahaan Jepang yang mau rekrut, kira-kira tuh gimana Kak? Apa bakal tetap dicariin atau mungkin ada cara lain? Nah, gimana tuh dari Kak Rangga dan juga Kak Oke. Sela? Baik. Apa namanya? Tergantung dari penyebabnya apa dulu nih. Yang pertama, kalau ternyata teman-teman udah selesai 5 bulan tapi belum punya sertifikat, berarti kan teman-teman harus belajar lagi nih untuk dapetin sertifikatnya. Yang tadi GFT atau JLPT dan yang SSW-nya. Misalkan udah punya tapi belum lolos-lolos juga interview gitu. Jangan khawatir teman-teman, kita ada yang namanya mendang ya atau latihan interview dengan orang Jepangnya langsung, dengan sensei dari Jepang langsung, di mana mereka mungkin lebih mengetahui kriteria seperti apa sih dan juga pertanyaan-pertanyaannya seperti apa gitu. Kita juga kasih bocoran dan selalu akan ada evaluasi setiap kali interview gitu. Misalkan hari ini kakak interview di satu perusahaan, kan nanti akan ada rekamannya ya, dan itu akan di play ulang ke sensei kita dan dievaluasi apa sih yang salah jawabnya gitu. Dan semakin kita sering Hmm, apa namanya, semakin kita sering mendapatkan pertanyaan yang sama, itu kan semakin terlatih gitu ya. Oh, ternyata pertanyaannya hilangi lagi gitu kan. Nah, itu akan kita perdalam lagi bagaimana cara menjawabnya dengan baik. Dan jangan khawatir juga, kemarin ada pengalaman dari off-taker tapi ke konstruksi gitu. Mereka interviewnya menggunakan bahasa Indonesia dulu tahap satunya gitu. Jadi jangan sampai nanti udah lulus ujian kitanya apa namanya interviewnya pakai bahasa Jepang, kitanya nggak gugup dan akhirnya nggak bisa jawab. Nggak, jangan pikirin yang pahit-pahitnya dulu. Kan kita belajar sama-sama gitu. Ketika yang pertama interview nggak lolos, makanya akan ada kesempatan-kesempatan selanjutnya. Kita akan berikan terus kesempatan kalau yang udah punya sertifikat kok. gitu ya. Jadi jangan khawatir. Kalau pertamanya belum lulus, belum tentu dua dan tiga hasilnya sama kan ya Kak Rangga ya. Siapa tahu makin belajar dari apa namanya kekurangan sebelumnya. Jadi kuncinya memang harus semangat. Nah, ini kayaknya eh, menarik juga nih kalau misalnya aku tanya ke Kak Fikuri. Halo Kak Fikuri, masih bergabung bersama kami di sini. Halo, selamat malam Kak Fikuri. Atau masih di jalan ya, sinyalnya kurang baik ya. Oke, mungkin sambil menunggu respon, saya beralih dulu ke satu pertanyaan terakhir deh. Mungkin gini aja deh, untuk Karangga dan Kasela, ada nggak sih tips-tips buat teman-teman semua nih yang mau join melalui Ganesha Work dan bekerja ke Jepang nantinya? Kira-kira apa nih yang harus dipersiapkan gitu? Oke, Dari saya. Nah, kalau Boleh. persiapan, sebetulnya yang paling penting, yang paling pertama itu dari niat dulu ya, niat dan komitmennya itu serius untuk mau bekerja ke sana. Jadi bukan hanya kita harapannya bukan cuma teman-teman itu mau cari uang, itu mungkin bonus ya tambahan gitu, karena kan mungkin untuk memperbaiki ekonomi atau membantu orang tua dan lain-lain. Tapi itu salah satunya gitu ya. Harapannya teman-teman yang mau ikut bekerja ke Jepang lebih serius, komitmen, dan niat untuk bekerja ke sana juga untuk mengupgrade diri ya, menambah skill, terus menambah pengalaman juga gitu, dan juga betul-betul niatnya untuk bekerja ya. Jadi hal-hal yang mungkin tidak perlu seperti yang sedang viral-viral saat ini sekarang itu jangan sampai terjadi di teman-teman ya. Jadi kita betul-betul
ingin siswa-siswa yang bergabung di program kami itu betul-betul terbentuk menjadi karakter yang berkualitas, yang tentunya nanti membanggakan saat sudah bekerja di sana. Jadi mulai dari niat dan komitmennya dulu aja harus kuat dan siap, karena kan belajar bahasa Jepang itu nggak mudah ya. Jadi pasti teman-teman juga selama 5 bulan harus betul-betul berjuang untuk bisa mengikuti pembelajarannya, menyesuaikan dirinya juga, mempersiapkan diri untuk bekerjanya juga seperti itu sih. Dan lain halnya pasti itu untuk keperluan pribadi selama untuk pendidikan dan persiapan untuk jauh dari keluarga. Seperti itu sih. Oke, mungkin ada tambahan dari Karangga nih. Iya, betul banget dari Kak Sela tadi. Apa ya? Karena kalian kan nanti terutama di saat sudah masuk gitu ya, saya lebih concern ke situ. Saat teman-teman udah mulai masuk LPK itu, walaupun namanya lembaga pelatihan atau apa namanya lebih ke belajar, tapi kalian tuh bukan siswa yang ada di SMA SMP gitu. Kita di LPK itu betul-betul latihan apa namanya untuk bekerja di sana gitu, yang dimana seharusnya mindsetnya adalah oh berarti di LPK pun kita mindsetnya udah berarti gue kerja nih di sini gitu. Hal-hal yang kita concern yaitu tadi adaptasi kemudian budaya itu harus mulai diterapkan ketika udah mulai masuk LPK. Jangan sampai udah masuk LPK buang sampah masih nggak dipilah, kemudian juga apa namanya untuk bersih-bersih tempat sendiri pun nggak mau, hal-hal seperti itu. Atau sesederhana bolos kelas deh, itu kan apa ya namanya terlihat gitu, ke balik lagi ke niat yang tadi. Nah kalau misalkan dari hal-hal seperti itu aja kita nggak bisa berubah, gimana nanti di Jepang gitu kan. Kalian juga harusnya tahu ya adaptasi apa namanya budaya di sana tuh nggak sesantai di sini gitu. Betul. Nah, itu dia. Jadi beberapa not-not dari Kak Sela dan Kak Rangga yang udah ketemu banyak banget ini ya, siswa di LPK pasti ya Kak ya. Ini udah hafal banget. Buang sampah aja, bener-bener, jangan sampai nih kejadian ya. Oke, anyway terima kasih untuk waktunya Kak Sela Karangga dan kita juga baru dapat informasi bahwa memang malam hari ini Nagato Sensei belum bisa bergabung begitu ya. Mohon maaf karena memang ada satu dan lain hal. Makanya misalnya ada pertanyaan untuk Nagato Sensei boleh banget di-sharekan nanti di grup. Nanti kita akan sampaikan langsung ya Kak Sela dan Karangga ke Nagato Sensei begitu. Kayak saya informasikan juga nih untuk teman-teman yang mungkin tadi bertanya ya, kira-kira untuk pelatihan pendaftaran seperti apa? Untuk pendaftarannya, teman-teman nanti bisa uh, klik ataupun juga bergabung melalui Google Form kami. Oke, teman-teman bisa lihat nanti ya di sini nih sedang dioperatkan. Nah, teman-teman bisa itu menghubungi WA online kami di 0811 11 82 7129 ataupun melalui link kami Google Form itu di bit.ly/Ganesha Work in Japan. Itu khusus untuk yang mau mendaftar ke Jepang. Jadi jangan khawatir, jangan bingung, tinggal dicoba dulu aja. Apalagi buat teman-teman yang mau mencoba dana talangan. Karena nanti kita akan adakan pengecekan semua di sana, baik dari BI checking-nya, kemudian dari beberapa tesnya, itu akan dischedulekan langsung dari Ganesha Work untuk teman-teman semuanya. Dan kami ingatkan lagi bahwa nanti di bulan Agustus kita akan launching ya, dari tim Iris dan juga Ganesha Work akan launching LPK terbaru kami. Jadi ditunggu nih informasinya. Ini ada di daerah Karawang. Jadi buat teman-teman semua, untuk yang penasaran ataupun mungkin lebih dekat Karawang, boleh dikepo-kepoin nanti ya. Kita tunggu di bulan Agustus karena bentar lagi ini kayaknya. Untuk e-sertifikatnya nih teman-teman, saya informasiin kemungkinan akan di-sharekan melalui email maksimal di 7 hari kerja. Jadi bersabar ya, karena antusiasmenya luar biasa nih teman-teman. Makanya banyak yang harus dipreparkan dari e-sertifikatnya. Yang terakhir yang mau saya informasikan untuk teman-teman semua, untuk Q&A kita akan pilih 3 penanya beruntung. Yang pertama, wah siapakah ini? Aduh, sambil pada berdoa maybe ya. Untuk yang pertama, congratulations untuk Kak Ahmad Firdaus. Kemudian penanya beruntung kedua berikutnya ada Kak Leni Sulistia. Dan yang terakhir ada Kak Febrianto Sukma. Oke, congratulations untuk Kak Ahmad Firdaus, Kak Leni dan juga Kak Febrianto. Nanti silahkan chat admin
untuk mendapatkan door prize ya. Nah, kira-kira door prize-nya apa nanti akan dikasih tahu langsung sama tim adminnya, operator. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk para peserta yang sudah join pada malam hari ini. Jika masih ada pertanyaan, jangan khawatir, nanti akan kami jawab melalui grup WA. Jadi teman-teman bisa langsung chat ke nomor 0811 1182 7129 untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab, ataupun juga nanti berbagai pertanyaan akan kami kumpulkan terlebih dahulu, kemudian kami akan jawab melalui di bagian grup chat ya, mohon ditunggu di grup WhatsApp. Dan sebelum usai, kita foto terlebih dahulu ya teman-teman semua untuk dokumentasi di malam hari ini dalam rangka sharing session yang diselenggarakan oleh Ganes Harvard dan juga Cendekia Academy. Boleh on cam-nya dulu nggak ini? On cam dulu kita lakukan sesi foto di malam hari ini sebagai dokumentasi dan menunjukkan semangat terbaik teman-teman semua yang mau bekerja di Jepang. Oke, akan dibantu oleh operator kami. Sudah siap teman-teman semua? Silahkan on cam. Di hitungan 3 mundur ya. Berikan pose terbaik kalian dengan senyum yang paling ceria. Kita hitung. 3, 2, 1. Tahan. Oke. Kemudian aku minta ya, jempolnya semua diangkat ke atas sebagai tanda bahwa kalian udah noted banget nih dengan informasi-informasi yang udah kita kasih. Kita akan foto lagi. Oke, jempolnya semua, Kak. Kita hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Tahan. Oke, terima kasih semuanya untuk waktunya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak perwakilan dari Indonesia Research Institute Jepang, Cendekia Academy, BPRS Amanah Umar, dan tentunya tim Ganes Award yang sudah menyelenggarakan event ini, yaitu sharing session batch kedua untuk Work in Japan. Dan tentunya mohon ditunggu untuk teman-teman semua terkait e-sertifikat. Saya mohon maaf selaku perwakilan dari kru di malam hari ini, harapannya apapun informasi yang kami sampaikan itu bisa berguna untuk karir kakak ke depannya. Dan jangan ragu untuk bertanya kepada kami melalui media sosial Ganes Award ataupun juga nomor yang sudah tertera di 0811 1182 7129. Kemudian akhir kata dari saya, terima kasih banyak dan sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih. Video. どうもありがとうございます、先生。Terima kasih kakak. ありがとう。Musik transisi. Info nih, Min. ありがとうございます、先生。Hai, Tak perlu, arigatou Bang. gozaimasu. Oi, hai. ありがとうございました。